Sesi atau bagian yang ketiga yang terakhir, penelusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang edisi Pangandaran Cijulang. Rel kereta apinya ini masih ada tetapi sudah tertimbun oleh rumputan, oleh aspal jalan. Dan ini rel kereta apinya masih ada tapi sudah tertutup oleh tanaman semak belukar. Dan ini papan nama stasiun Pangandaran 7 meter di atas permukaan laut. Dan ini sesi terakhir atau bagian akhir penelusuran rel nonaktif Banjar Pangandaran Cijulang edisi Pangandaran Cijulang. Dan kali ini saya memutuskan untuk sendiri saja melanjutkan mencari jejak keberadaan rel kereta api Banjar Pangandaran Cijulang edisi Pangandaran, Cikambulan, Cibenda, Parigi hingga tujuan akhir yaitu Cijulang. Seperti ini kondisi stasiun Pangandaran, masih ada rel kereta apinya dan juga patok PT KAI-nya. Tetapi yang pasti stasiun Pangandaran masih ada keberadaannya. Dan di sini saya juga melihat bekas stasiun Pangandaran yang kini masih ada. Semoga jalur kereta api yang indah luar biasa legendaris yang ada di Jawa Barat, yaitu Banjar Pangandaran Cijulang, salah satunya yang akan diaktifkan kembali. Mudah-mudahan menjadi kenyataan supaya akses ke Pangandaran lebih mudah dengan naik kereta api selain pesawat, bus dan moda yang lainnya. Dan di sini menemukan patok KAI KM60 itu membuktikan bahwa jalur kereta api Banjar ke Pangandaran saja itu sekitar 60 km dan sampai Cijulang sekitar 82 km. Teman-teman saya yang sedang mencari keberadaan jejak jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang hanya dari Banjar sampai Pangandaran saja, saya memutuskan solo trip sampai ke tujuan stasiun akhirnya yaitu stasiun Cijulang. Menemukan sebatang rel kereta api yang sudah tertutup oleh aspal jalan yang berada di Cikambulan. Dan ini jembatan kereta api Cikambulan yang sudah lama nonaktif. Rel kereta apinya sudah hilang, bantalan kayu pun sudah hilang, dan jembatan kereta Cikambulan ini sudah tertutup sebagian oleh rerumputan. Intinya saya akan langsung ke Kampung Cikangkung, Desa Cikambulan, Kecamatan Sidamuli. Masuknya masih wilayah Kabupaten Pangandaran. Seperti ini jejak railbed atau bekas jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang yang berada di Kampung Cikangkung, Desa Cikambulan. Rel kereta apinya sudah tidak nampak lagi dan kini sudah digunakan sebagai jalan warga. Pokoknya kalau direaktivasi maka jalan X jalur kereta api ini akan dibangun lagi dengan jalur kereta api. Dan setelah selesai penelusuran di Desa Cikambulan, tepatnya di Kampung Cikangkung, saya akan langsung ke arah Stasiun Parigi. Dan Stasiun Parigi berada di Kabupaten Pangandaran, tepatnya sebagai pusat ibu kota Kabupaten Pangandaran. Dan di Parigi juga memang ada patok PT KAI dan juga ada patok bekas rel kereta api yang masih ada. Nah, itu di sana bukti bahwa jalur kereta api pernah melintas ke arah sana. Terus bangunan Stasiun Parigi ini sangat disayangkan sekali karena bangunannya sudah hilang, bahkan sudah menjadi kandang peternakan, bahkan jadi rumah warga. Nah, ini kondisi Stasiun Parigi, bangunannya sudah tidak ada lagi, cuman yang ada itu rumah warga aja dan kandang peternakan dan lain sebagainya.
Setelah itu, dulunya memang stasiun Parigi ini kecil, hanya kurang lebih sekitar 2 jalur kereta api, karena pada saat itu wilayah Pangandaran masih masuk Kabupaten Ciamis. Berhubung Kabupaten Pangandaran sudah terbentuk menjadi wilayah sendiri, maka nantinya stasiun Parigi ini akan menjadi stasiun besar, karena Parigi itu merupakan ibu kota Kabupaten Pangandaran saat ini. Beres penelusuran stasiun Parigi yang sudah tidak ada lagi jejaknya, dan ini penginapan Grand Parigi Hotel yang berada di Kecamatan Parigi dekat dengan alun-alun pusat ibu kota Kabupaten Pangandaran. Lokasinya tidak terlalu jauh dari eks stasiun Parigi yang sudah hilang tak ada jejaknya. Terus ini merupakan jembatan kereta api Cijoho atau Cijalu Hilir. Jembatan kereta api yang memang rel kereta apinya masih ada, masih terlihat tuh rel kereta apinya masih ada, tetapi sudah tertutup oleh semak belukar, oleh rerumputan. Jembatan kereta apinya sudah berkarat, dan langsung saja ke stasiun Cijulang karena waktu sudah sore menjelang malam hari, tepatnya menjelang azan maghrib. Saya akan masuk sebentar. Ini merupakan gudang stasiun Cijulang yang masih ada. Dulunya ketika masih aktif dipakai sebagai mengangkut hasil bumi yang ada di Pangandaran, kayak kelapa, kayak kopra, dan lain sebagainya. Ini rel kereta api masih ada, sebatang aja sudah tertutup oleh jalan raya. Dan tentunya ini kalau direaktivasi, otomatis rel lama ini akan dibongkar, akan diganti dengan rel kereta api yang baru. Terus stasiun Cijulang ini merupakan stasiun ujung di jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang. Jadi jarak dari Banjar sampai Cijulang itu kan 82 km. Nah, dari Banjar sampai Pangandaran hanya 60 km saja. Jadi secara keseluruhan jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang itu sebetulnya bukan 60 km, tetapi 82 km sampai ujungnya, yaitu stasiun Cijulang. Jadi kesimpulan bahwa jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang sekitar 82 km secara menyeluruh dari Banjar sampai ke Cijulang, tidak hanya sampai Pangandaran, Cikembulan atau Parigi. Dulunya dulunya stasiun Cijulang ini ketika aktif dulu, rel kereta apinya kini sudah digunakan jadi lapang olahraga oleh masyarakat sekitar. Tentunya memang kalau diaktifkan kembali, otomatis nantinya bangunan yang dekat dengan rel kereta akan direlokasi, dan itu supaya aman dari jarak rel kereta api dengan warga sekitar. Seperti ini kondisi stasiun Cijulang yang masih ada bangunannya, tetapi atapnya sudah hilang. Jadi atapnya hanya menyisakan kayunya saja. Dan tentunya ini menjadi prioritas utama dalam reaktivasi jalur kereta api yang ada di Jawa Barat, khususnya Daup 2 Bandung. Apalagi jalur yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu jalur kereta Banjar Pangandaran Cijulang. Di sisi lain ada loket stasiun kereta api Cijulang yang masih ada. Nah, itu masih ada keberadaannya, cuman sebagian sudah ditutup oleh pepohonan dan juga ada jaring tambang kecil buat olahraga di lapang sekitar. Dan tentunya ini saya sudah menyelesaikan penelusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang. Sebetulnya saya mau 4 sesi atau 5 sesi. Berhubung pada saat itu HP saya ukuran data RAM-nya pas-pasan di kartu memorinya, makanya saya ringkas aja jadi 3 sesi saja atau 3 bagian. Dari Banjar sampai Kalipucang, Kalipucang sampai Pangandaran, Pangandaran sampai Cijulang. Dan itulah beres, alhamdulillah, penelusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang. Sebelum direaktivasi atau dihidupkan kembali, nantinya saya akan bandingkan before afternya.
ketika sebelum direaktivasi ataupun sesudah direaktivasi. Mudah-mudahan saja jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijerang menjadi suatu keniscayaan atau kenyataan yang bisa mewujudkan pariwisata kelas dunia di Kabupaten Pangandaran selain di Kabupaten Garut. Garut punya julukan Swiss Panjapa, Pangandaran punya julukan Hawaii Panjapa. Kereta api Pangandaran sebetulnya sudah ada, namun hanya sampai Banjar karena reaktivasi jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijerang belum selesai dibangun. Makanya kereta api Pangandaran dari Jakarta Gambir sampai Banjar saja. Mudah-mudahan kereta api Pangandaran sampai ke tujuan akhirnya yaitu stasiun Cijerang supaya akses ke Pantai Pangandaran lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien. Bebas macet, aman di jalan, selamat sampai tujuan, apalagi menarik perhatian wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara. Sekian dan terima kasih. Itulah penelusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijerang dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Asep Rahmat Taufik Hidayat supaya channel ini dapat maju berkembang dan bermanfaat bagi Anda semuanya dan teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon maaf videonya agak goyang. Malum pas masuk terowongan karena trek tidak rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.